dengan pemerintah gitu. Ketika seperti yang saya jelaskan tadi, bahwa ketika ada sesuatu gitu ya, ada yang misalkan ada sebuah kebijakan gitu ya, ini bukan lobbying ya, jadi memang harus dibedakan ya. Ketika kita sudah mencapai sebuah komunikasi gitu ya, misalkan kerjasama gitu, kerjasama contoh ya nih. Oke. Oh, maksudnya negosiator yang menjadi penengah kedua belah pihak seperti itu. Iya Mbak Prima ya. Ya, jadi gini, contoh ya, misal ketika gampangnya sendiri, ini kita lihat di misalkan di kancah perpolitikan ya. Jadi kita udah masuk politik nih. jadi gini, ketika uh, ada sebuah konflik gitu ya, antara, kan kita sering ada konflik antara pemerintah gitu ya dan pengusaha seperti itu, karena pemerintah inginnya seperti apa, pengusaha seperti apa. Nah, yang bisa menjadi negosiator ketika masuk ke, jadi gini, ketika masuk ke ranah hukum, ini tergantung ya, tergantung dari kasusnya seperti apa gitu. Misalnya adalah sebuah misal kasus mengenai buruh tenaga kerja seperti itu. Jadi memang contohnya misalkan tentang upah buruh tenaga kerja seperti itu. Ketika ada konflik gitu ya, ketika ada konflik antara kebijakan pemerintah dengan pengusaha seperti itu, dan ketika masuk ke ranah hukum, yang menjadi, jadi sebelum masuk ke ranah hukum biasanya ada di mediatory. Yang di mediatory biasanya adalah lembaga independen gitu ya. Ada apa ya namanya, misal nih, contoh nih, saya lupa namanya, yang membela Unimik atau apa gitu loh. Jadi bisa difasilitasi oleh lembaga swadaya yang independen gitu ya. Nah, ketika sudah masuk ke ranah hukum, itu bisa difasilitasi oleh MK gitu kan. Karena apa? Hukum dan HAM gitu kan. Karena sudah masuknya ke ranah hukum gitu. Jadi sebelum misalkan, jadi ketika ada di konflik gitu ya, ini saya lebih ke contoh ke pemerintah dan pengusaha seperti itu kan ya. Jadi memang konteksnya sendiri tergantung ya, konteksnya sendiri, kasusnya seperti apa. Misalkan kasus tentang masalah buruh seperti itu bisa difasilitasi oleh misalkan buruh migran union gitu, atau perkumpulan buruh migran seperti itu kan, ada ya yang itu, saya lupa namanya, Unimik atau apa gitu ya namanya. Oh, BNP 2 TKI atau seperti apa itu kan. Nah, ketika udah masuk ke ranah hukum dan memang dua-duanya sudah istilahnya sudah melibatkan tentang masalah perundang-undangan seperti itu ya, maka biasanya untuk negosiatornya itu adalah ditangani oleh pihak MK seperti itu. Seperti itu ya Mbak ya. Jadi ada lagi misalkan mestinya ada konflik gitu ya, ada konflik antara pihak konsumen gitu ya, pihak konsumen dengan pihak kita gitu, ada pihak konsumen dengan pihak perusahaan seperti itu, maka ditengahin oleh lembaga di Indonesia namanya Lembaga Konsumen Indonesia. Itu adalah salah satu lembaga untuk, istilahnya adalah sebagai ini ya, seperti lembaga swadaya masyarakat seperti itu ya, yang menyalurkan gitu ya, yang bisa memfasilitasi apa keinginan customer gitu ya, disampaikan kepada perusahaan seperti itu. Jadi memang ada pihak-pihak gitu kan. Nah, yang ini nanti di sini ini namanya kita masuk nih, nanti kita akan bahas namanya organisasi lobby. Itu nanti yang bisa jadi masuk gitu ya, bukan hanya organisasi untuk negosiasi seperti itu. Nah, ini nanti kita akan ya lebih bahas gitu ya. Oke, lanjut ya. Jadi
Sudah jelas belum Mbak Prima? Atau ini mau yang ada yang tanya lagi? Nanti kalau tanya langsung ya, ketik gitu ya. Yang lain bisa dipahami ya, negosiatornya siapa gitu ya. Jadi tergantung konteksnya seperti apa. Jadi biasanya memang lembaga-lembaga independen gitu ya, ketika masih belum masuk ranah hukum biasanya difasilitasi oleh mereka gitu. Tapi ketika masuk ranah hukum memang masuknya sebagai negosiator itu adalah biasanya lembaga hukum tertinggi gitu kan. Di Indonesia sendiri MK gitu kan. Oke, lanjut ya. Bisa. Oke, lanjut. Kita lanjut. Nah, ini nih. Nah, kita udah masuk nih sekarang. Ya, tadi kan kita belajar masalah, tunggu ya. Nih, tadi kan kita belajar masalah bagaimana jenis-jenis negosiasi gitu kan. Nah, sekarang kita lanjut lebih mendalam mengenai apa sih lobby gitu kan. Bagaimana sih taktik lobby gitu kan. Nah, ini nih. Nah, ini ada organisasi pelobi. Pelobi aja ada organisasinya gitu kan. Jadi memang kita melihat bahwa karena lobby itu adalah salah satu sebuah kegiatan, sebuah aktivitas yang penting gitu ya dalam sebuah komunikasi gitu ya, apalagi dalam komunikasi bisnis gitu, maka banyak sekali terbentuk misalkan gampangannya lobis atau tukang pelobi gitu kan. Nah, di sini untuk di Indonesia sendiri belum terlalu populer ya untuk lobbying, maksudnya sebuah organisasi yang dia legal, yang dia resmi seperti itu, yang memang bertugas untuk melobi, itu memang belum terlalu populer gitu. Tapi memang di negara-negara misalkan di Amerika, di Australia seperti itu, mereka sudah populer gitu kan ya. Nah, organisasi pelobi itu sendiri ada beberapa kelompok gitu kan, ada beberapa macam. Jadi yang pertama adalah perhimpunan. Nah, untuk yang perhimpunan ini kita melihat ya di sini ada sebuah perusahaan, ada lembaga non profit yang anggotanya memang terbatas gitu ya kan. Mereka memang kalau perhimpunan itu lebih ke kita memandangnya beliau geraknya lebih terbatas seperti itu. Nah, yang kedua itu bidang perniagaan. Jadi bidang perniagaan ini adalah organisasi pelobi yang biasanya dananya sendiri berasal dari bantuan atau sumbangan gitu kan. Jadi seperti Natal charity gitu nggak sih? Jadi seperti lembaga amal. Nah, ini nih ada organisasi bidang perniagaan tuh seperti itu gitu. Oke. Kemudian yang ketiga itu ada perusahaan perorangan. Jadi perusahaan perorangan itu adalah lembaga yang banyak mirip gitu. Jadi lembaga yang hanya pemiliknya 2-3 orang gitu. Dan karena ini lembaganya itu adalah yang namanya perusahaan perseorangan itu perusahaan perseorangan itu kan terbatas ya dari segi dana seperti itu. Jadi memang beliau sendiri tidak terlalu bisa mendapatkan dana dari pemerintah gitu kan. Kemudian yang keempat itu adalah organisasi pelobi yayasan ya. Jadi yayasan itu adalah sebuah lembaga non profit yang strukturnya memiliki sejumlah keuntungan. Nah, ini karena lembaga ini biasanya mempunyai ADART seperti itu ya. Jadi namun keuntungannya sendiri itu memang tidak dibagikan untuk anggotanya, tapi untuk didistribusikan kembali kepada masyarakat. Jadi dari masyarakat untuk masyarakat seperti yayasan. Dan koperasi yang terakhir adalah kita tahu ya bahwa ini adalah sebuah lembaga legal ya yang memiliki struktur gitu kan. Kemudian